Nah, tapi memang support Aceh terhadap Otsus kabupaten kota itu juga bermasalah. Abang bayangkan misalkan pengajuan dana Otsus oleh kabupaten kota lebih pandangannya adalah papinglo, pagar masjid, pagar kuburan. Kan itu selalu tuh. Itu kan jadi tapi semua dana Otsus itu, Pak. Gak ada satupun proyek Otsus yang kemudian mercusuar dibutuhkan, Bang. Aku pernah bilang begini, Bang. Tidak ada satupun SMA di Aceh yang punya laboratorium IPA biologi yang bagus. Satu pun nggak ada. Ini adalah beberapa persoalan yang mungkin menurut saya itu ini adalah penyebabnya karena memang ada mismanagement, ada salah urus dalam baik di tingkat eksekutif maupun legislatif di Aceh. Melihat Aceh, mereka yang diamanahkan untuk mengelola Aceh yang sifatnya sementara batasnya kan paling banyak 5 tahun, atau 10 tahun di sana. Ini harus ada berkelanjutan ya dari pengalaman sebelumnya. Dan sampai hari ini kita amati tidak pernah ada duduk. Dan kita lihat beberapa tokoh-tokoh Aceh yang memang masih hidup, misalnya ya. Kalau sudah selesai di mengelola jabatan tertentu, ya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ya. Hari ini saya ngobrol-ngobrol nih santai dengan 3 pakar dari Aceh. Kita sebutlah Banda Aceh. Ya. Yang baju kuning itu, yang ada beliaunya kayak Surya Paloh itu. Nah, itu Profesor Samsul Rizal. Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor bidang penguasaan dan kerjasama. ya UIN ya, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Itu. Kemudian yang di sebelah, yang di tengah ini Dr. Nasrul Zaman. Ya. Beliau ini pakar dan sekaligus juga mengajar di Fakultas Kedokteran USK, Universitas Syahkuala USK. Ya. Lalu yang di sebelah kanan saya ini Pak Edward, Dr. Edward M. Nur SI MN. Ya, beliau ini sering dipanggil Pak Edo. Orang kalau lihat Edward ini orang Aceh apa orang apa? Ya, Pak Edo kita sebut sebagai ahli manajemen ya. Lulusan ekonomi mana? Saya S1 di Unsia, S2 di Brawijaya, S3 di Singkiat. Di Unsia. Jadi asli orang dalam. Asli orang Bukan titipan ya. Jadi sekarang ini lebih banyak memanage Universitas Abu Tama ya. Betul, terutama di Pasca Santai Dada. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, dalam kesibukan yang begitu banyak, ya padat, tapi kita bisa berkomunikasi, bisa ketemu pada hari ini. Dan terus terang aja memang persoalan Aceh ini adalah persoalan yang banyak hal yang kita anggap serius ya. Gitu dari berbagai hal.
Mungkin orang lebih banyak bicara dari aspek politiknya, tetapi kan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, persoalan kehidupan masyarakat secara umum. Ini bukan tidak mendapat perhatian, tapi porsinya. Porsinya yang memang perlu mendapat perhatian. Kembali lagi kita kan harus mengutamakan sumber daya manusia itu. Gitu. Kita negara mau kita bilang kaya, kita bilang hebat, tapi kalau sumber daya manusia kita rendah, dari segi pendidikannya terutama, kualitas hidupnya juga, nah ini juga agak mengganggu sebenarnya. Nah mungkin saya mulai dari Pak Samsul Rizal ya, Profesor Samsul Rizal. Nah bagaimana Prof melihat situasi Aceh sekarang ini? Ya, Aceh hari ini ya secara aktual ya tentu beda. Karena begini, maksud saya beda. Kita tarik garis pasca tsunami. Jadi, ketika sudah terjadi tsunami dan diiringi dengan damai tentara Busak dengan kelompok GAF waktu itu, di sini kan garis yang sangat menentukan. Artinya daerah dan ini negara akan menjadi pemerintahan Aceh. Tentunya dia harus membuat lompatan yang signifikan. Paling tidak mengejar kalau political karena ketertinggalan. Saya sebut ketertinggalan saja, karena memang banyak sektor yang Aceh yang harus dibenahi. Tadi disebutkan misalnya ilmu resources ya, sektor sumber daya alam sangat penting. Karena memang semua orang tahu sumber daya alam Aceh sudah sangat signifikan ya. Banyak yang belum digali. Ketika negara misalnya punya atensi untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam ini, tentu kan dibutuhkan ilmu resources yang sangat signifikan untuk itu. Nah, di sinilah ketertinggalan di dalam bidang misalnya pendidikan misalnya. Di sini pemerintahan harus menggenjot itu supaya bisa lebih cepat. Mungkin juga beberapa titik sektor kehidupan. Jadi sangat beda kalau dipahami selama ini seolah-olah kan Aceh itu dilihat sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Tetapi lupa bahwa penyiapan sumber daya manusia, bagaimana pendidikan yang lebih baik, kehidupan ekonomi yang sejahtera itu kan itu semuanya adalah bagian daripada orientasi keislaman itu sendiri sebenarnya. Artinya apa? Islam kan mengajarkan kepada manusia seluruhnya untuk mempersiapkan kapasitas diri, bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam bisa untuk kehidupan dirinya juga kehidupan orang lain. Jadi ini berdasarkan ini saya mengerti Aceh sedang memacu itu sebenarnya saat ini. Dari semua subsektor, baik budayanya, baik ekonominya, baik sepak pertaniannya, baik sektor kelautannya, kemudian juga pariwisata. Tentu sebagai wilayah yang baru selesai didera oleh konflik ya, masa damai ini tentu banyak hal-hal yang perlu pembenahan di sana sini. Paling tidak ya harus ada pikiran ataupun pemikiran yang sangat kencang dan objektif untuk meningkatkan sumber daya itu tadi. Saya kira ini Prof. Samsul Rizal ini seorang filosof, ya, khususnya beliau ini ahli tentang filsafat Islam. Jadi bicara itu terlalu filosofis. Tapi begini Prof, kita kan lihat nanti setiap kita menentukan satu hukum, apapun bentuknya, apakah syariat Islam atau hukum yang lain-lain, kan kita punya target, ya kan? Mau kita jadikan apa ini? Karena kan hukum itu untuk manusia. Nah manusia yang ada di dalam lingkup hukum ini mau kita apakan? Kan gitu. Ya, satu itu. Kedua kemudian target tentu ada
missionnya pasti ada, visionnya juga masih ada kan itu. Nah, apakah menurut Prof ya bahwa penerapan syariat Islam kita ini udah berapa lama? 20 tahun ya. Hampir 20 ya. Ya antara 18 19 20 tahun lah ya. Nah, sekarang kalau menurut Prof bagaimana hasil dari penerapan syariat Islam di Aceh ini? Kalau kita lihat desain daripada nilai value ya, saya kira saya lebih lihat kepada value nilai syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan saya itu juga cukup sukses ya. Karena mengukur sesuatu itu berhasil kan harus dilihat kepada materi apa yang direncanakan sebelumnya. Saya pikir tantangannya barangkali adalah bagaimana mengubah mindset sehingga segenap partisipasi warga itu tumbuh di dalam pelaksanaan itu misalnya. Saya melihat nilai-nilai syar'i, ya, nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran di dalam interaksi sosial masyarakat Aceh yang notabene secara adat juga orang Aceh itu punya prinsip kejujuran, punya prinsip kesetiakawanan, punya prinsip kepedulian kerjasama. Kalau terhadap orang lain juga punya jami adat etano mereka ini itu kan sebuah nilai. Jadi sangat salah bila dipahami penerapan syariat Islam itu secara kaku. Tetapi apa yang dilakukan menjadi karakteristik seorang Aceh, ya tidak bisa dijauhkan dengan pemahaman keislaman mereka. Itu yang ada di Aceh. Bila pun ada ketimpangan itu pasti akan ada pemisahan-pemisahan dari kelompok tertentu. Karena memang orang Aceh itu identik dengan keislamannya. Ya, artinya nih Prof ingin mengatakan bahwa menurut saya bahwa nilai-nilai Islam itu sudah memang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Walaupun di sana sini masih ada kekurangan, kan gitu. Nggak mungkin kita bisa sempurna sekali. Pasti karena menghadapi manusia itu kan banyak kekurangan. Ada juga ya kurang kan gitu. Jadi seperti diberitakanlah ada isu di pesantren ini, kejadian ini di sekolah ini atau di masyarakat kan. Itu kan case-case pasti ada lah ya. Karena memang tidak bisa sempurna sebenarnya. Dan ini yang harus banyak dipahami sehingga penerapan syariat Islam itu tidak perlu dikecam juga, khususnya untuk Aceh. Kalau daerah lain itu kita nggak ngerti kan ya. Kan Aceh ini memang tadi kan Prof mengatakan bahwa background kita ini boleh dibilang kan 100% ini Muslim, ya kan? Sehingga lebih mudah sebenarnya diserap oleh masyarakat ketika undang-undang atau hukum itu diberlakukan. Nah, saya nggak tahu nih Dr. Nasrul zaman, ya mungkin bisa saja ya Dr. Nasrul menyinggung sedikit soal, banyak juga nggak apa-apa sih, mengaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Samsul tadi, tetapi kan mungkin lebih banyak melihat selama ini dari aspek-aspek sosial kehidupan masyarakat ya. Jadi, silakan Mbak. Ya, terima kasih nih Bang Jol. Ada yang menarik soal kita terlupa ya, bahwasanya bagaimana kita menyatu pandangkan antara Aceh dan Jakarta melihat Aceh. Ya. Yang dalam soal politik udah pasti berbeda, tapi dalam soal pembangunan katakanlah ini perlu disatukan. Jadi orang Jakarta melihat Aceh dalam konteks pembangunan beda dengan yang dilihat orang Aceh terhadap Acehnya sendiri. Nah, kita berharap sebenarnya Aceh ini menjadi supporting system pembangunan Indonesia. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Aceh sebenarnya. Kenapa? Secara geografis misalkan, kita ini kan sangat dekat ke Asia Selatan, Asia Tengah dan sebagainya. Contoh sekarang misalkan ya, kebutuhan pupuk Korea, Bangladesh, Pakistan, India itu dari kita. Itu contohnya misalnya, semen dari kita.
Tapi Aceh tidak dijadikan hak untuk pembangunan ekonomi nasional. Iya. Nah, itu yang kita ingin satukan sebenarnya. Jadi kalau mau membangun Aceh, jangan orang Acehnya yang membangun sendiri. Karena dia nggak mampu dengan kapital, dengan SDM dan sebagainya. Tapi Jakarta harus membangun Aceh karena untuk Indonesia. Nah, katakanlah supply pupuk misalnya dari Sriwijaya, dari mana-mana itu, misalkan, kalau lah misal pelepakan dari sini itu kosnya rendah. Tapi ini kan nggak pernah dilihat. Haji misalkan, kenapa kita harus transit misalkan umroh Hong Kong, transit Kongo, transit Malaysia dan sebagainya, kenapa nggak Aceh misalkan? Kita siapkan budak aftur dan sebagainya. Itu kan lebih dekat, lebih cepat, dan kita nggak bayar kos yang mahal. Nah, ini yang harus didorong oleh tokoh-tokoh Aceh di Jakarta, termasuk juga Bang Jul nanti ke depan sebenarnya. Jadikan Aceh ini supporting system untuk pembangunan Indonesia. Karena kalau sudah untuk Indonesia berarti Aceh udah maju sendiri itu, Bang. Nah itu, jadi jangan ada rasa curiga lagi nih. Yang ada nih sekarang kan nasional masih melihat Jakarta, Aceh curiga. Aceh juga melihat Jakarta itu curiga gitu ya. Curiga ada begini. Nah itu nanti kalau maju nanti jadi separatis. Nah nanti ini bilang anak kita itu memang musuh hati di Jakarta, nggak pernah ingin kita lihat maju. Sebenarnya itu nggak ada lagi bahasa-bahasa begitu karena dalam era kemajuan teknologi sekarang kan orang bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan semua supply chain ekonomi dunia. Kan itu yang dibutuhkan orang sekarang. Jadi bagaimana produk kita bisa bersaing untuk bisa masuk ke Cina, masuk ke India, Bangladesh, sampai ke Saudi Arabia dan Arab misalkan, tentu harus didukung oleh infrastruktur yang cukup kuat juga. Karena kalau misalkan pepakan semuanya harus dari pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas, Semarang atau juga Jakarta, saya pikir nggak cukup mensupport lah kemampuan kita memenuhi kebutuhan Arab, kemudian India, Cina dan sebagainya dari tadi. Jadi ini dibutuhkan oleh kita. Kalau politisi dan orang-orang apa yang sangat didengar oleh Jakarta, ini harus bergerak ke situ. Ya, saya termasuk orang yang sudah capek juga ngomong. Iya. Dan kita ada pelabuhan yang bagus sekali, itu yang di Lokswawe ya. Iya. Keruluku. Nah, itu dalamnya luar biasa. Itu kapal sebesar apapun bisa. Tetapi kan itu belum pernah dibuka. Betul. Untuk kita bisa berkomunikasi kapal-kapal besar dari luar negeri, itu bisa bersandar di situ, sehingga kehidupan ekonomi rakyat bergulir. Kan gitu. Ada satu lagi, Kuala Langsa. Itu juga tidak aktif. Saya pernah telepon dulu Menteri Perdagangan, kenapa ini nggak bisa aktif? Kalau kita Menteri Perdagangan, dia bilang tidak bisa mengaktifkan itu karena tidak ada biaya cukainya. Ya kan ini tinggal koordinasi dengan Menteri Keuangan. Ternyata Menteri Keuangan tidak pernah mau menaruh biaya cukai di situ. Sehingga perdagangan nggak bisa. Jadi kita lucu nih. Ya kan? Kita kasih syarat supaya supaya tertib, tapi syarat itu nggak pernah ada, tetapi justru menghambat perkembangan. Nah ini saya nggak ngerti cara berpikir terbalik seperti ini gitu, ya kan? Nah saya begini, Pak Nasrul ya, saya pernah 2 minggu itu ada di Xinjiang. Iya, Xinjiang. Xinjiang Cina itu paling ujung. Kita kalau naik pesawat 6 jam dari Beijing ya. Dari Beijing 6 jam, 10 jam dari sini. Karena dia berbatasan dengan Banyak muslim dari luar. India. Jadi saya cerita sedikit kaitannya nih. Nah di sana itu lagi dibangun satu pelabuhan airport besar sekali. Sama besarnya dengan airport yang ada di Beijing. Dibangun besok. Kemudian di situ lagi dibangun apartemen dengan ribuan blok. Waktu saya ke sana itu. Ribuan blok apartemen lagi dibangun. Dan Xinjiang itu daerah kaya. Di mana-mana kita kalau lihat, karena di sana Cina itu masih pakai, kalau kita kan mau modern nih. Kalau dia kan ngambil gas sama minyak pakai pompa anggur gitu yang kayak dulu tuh. Sepanjang jalan tuh kita lihat pompa anggur gitu. Nah, itu perbatasan dengan Nepal, Afghanistan, ya kan, Pakistan dan beberapa negara India. Nah, dari situ ke Saudi kan cuma 2 jam, dekat sekali. Jadi orang-orang Muslim di situ nggak perlu lagi ke Beijing kalau mau
Ada haji jauh sekali langsung ke sana. Jadi kalau dia mau pergi haji langsung ada airport di situ, langsung berangkat ke Timur Tengah. Walaupun Xinjiang itu ada airport juga, airport besar juga, tapi kan di kota. Nah, ini di ujung kira-kira berapa jam, 4 jam naik mobil Bu. Di ujung lagi. Ya, mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi. Jadi begini kan kalau kita lihat berarti Cina ini tidak ada kekhawatiran sama sekali. Iya. Ketika penduduknya berkomunikasi dengan Dunia luar. jadi orang-orang Muslim di Xinjiang itu bebas komunikasi. Dia mau ke Timur Tengah, mau pergi haji, dia mau. Nah, mungkin kalau ke Afghanistan atau Pakistan bukan dibatasi, tapi harus dicek. Saya sendiri, waktu saya keluar dari Xinjiang, ya kan, menuju ke perbatasan itu, saya nggak dicek ketat. Kena warga asing ya. Bukan itu, karena kalau keluar biasa aja dia. Kalau kamu masuk dicek, masuk. Iya kan? Bukan waktu pergi terserah kamu gitu loh. Waktu mau masuk itu dia cek ketat sekali. Nah, jadi menurut saya bahwa Indonesia itu dalam konteks Aceh itu harus belajar dari situ kan. Betul. Menjadikan ini Aceh hub karena kita dekat dengan Eropa, dengan Timur Tengah, dengan beberapa negara yang lain, ya kan? Wilayah negara lain, Asia Selatan misalnya kita dekat. Ini kan luar biasa. Kalau ini berkembang, pusat bisnis. Betul. Dan Aceh Ujung Barat itu ya. Dan dulu kita pernah rasakan kan Sabang ya. Iya. Tahun-tahun 80-an ke bawah itu kan kapal-kapal besar masuk, saya ngalamin itu. Masuk ke Sabang itu. Dan saya sering naik kapal mereka yang masuk 5.000 ton, 3.500, 2.000 ton ya kan. Nah, tapi kan kalau sejak itu kan Tahan. sudah tidak pernah lagi ada kapal seperti itu. Ada yang tahu lagi nih Bang sebenarnya tantangan dari Aceh sendiri itu di Jakarta tadi kan. Cara melihat Aceh. Orang Aceh sendiri itu pejabat-pejabat Aceh. Mudah-mudahan nih pilkada nih terbuka pikirannya. Masa Dr. Jenny misal, ketika pelabuhan Lampulo itu mau dijadikan pelabuhan nasional misalkan, nggak dikasih. Nanti pilih Jakarta. Cara pandangnya ke perusahaan salah. Akhirnya nggak mampu ngurus. Mereka untuk mengeluh aja nggak mampu ngurus misalkan. Kalau itu pelabuhan nasional kemarin dikasih, kan udah Jakarta yang Indonesia. Nah itu satu. Yang kedua, BLA kita misalnya, Bandar Integrasi Aceh. Dulu itu mandat DT punya Depsos tuh. Unit Depsos di sini. Tapi daripada cok di Jakarta, waduh katanya, gue nggak ada kok biaya. Belum lagi yang lain-lain itu tadi itu. Nah, dua ini memang tantangan bagi kita Bang. Saya khawatir misalkan sudah cukup efektif Jakarta coba-coba membukakan, tapi di sini terjadi penolakan. Makanya kayak problem kita ini ya harus beri kesadaran juga ya. Terutama toko-toko Aceh di sini nih, toko-toko lokal Aceh. Bahwasanya zaman sudah terbuka seperti Bang Jovan bilang. Kalau dalam masalah Xinjiang tadi kan Islam, ini komunis, misalkan gitu kan ya. Represif lah kata orang macam tadi, ini bebas kan, bebas. Yang penting kan apa pertemuan untuk negara kan kemudian seperti apa. Nah, kita harapkan juga begitu Aceh ini. Jadi tantangan di Aceh ini tadi lah ya, keterbukaan cara berpikir orang Aceh, tokoh-tokoh Aceh ini dalam melihat Jakarta juga harus menjadi tugas kita. Iya. Jadi memang tidak mudah ya. Ini kan mental switching. Iya. Sangat. Sweet Mental ini kan agak nggak begitu mudah ya. Nah ini Dr. Edward ini, ini kan azim manajemen ya. Wah, juga juga emang. Ya ada kadar masing-masing ya gitu. Nah jadi kalau Dr. Edward melihat tadi ya, sebenarnya salah apa dengan Aceh ini? Ya. Kalau kita bicara daerah ini cukup kaya, tapi kan memang pengelolaan sumber daya alamnya belum efektif, belum efisien kan? Nah, sehingga munculnya satu-satu gitu. Ada batu bara sedikit di sini, ada emas sedikit di sini, padahal emasnya banyak sekali. Ya kan? Nah, batu baranya juga mungkin potensial. Perkebunan juga bagus. Tetapi ekonomi kita kan tidak bergerak cepat. Itu kan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita gitu. Nah, kita melihat ini ada satu kesalahan di mana sebenarnya ya, sehingga ini agak terhambat kan gitu.
Katanya kalau orang khawatir investasi di sini karena ada gerakan Aceh Merdeka. Itu kan saya buktikan itu salah. Tidak ada hubungannya investasi di Aceh itu dengan gerakan Aceh Merdeka. Satu contoh, kita di Nagan itu Pak Surya Paloh dan Duin sama Trakindo bangun namanya pelabuhan untuk batu bara. Nggak ada yang ganggu. Iya. Bumi Resource, ya kan? Yang dulu itu punya Pak Abu Rizal Bakri, sekarang saya nggak tahu dijual ke siapa. Ya. Tapi sudah bangun pabrik emas di arah antara Aceh Tengah dengan Sigi itu, ini Tansi. Bukan di atas lagi Pak. Arah ke Melabu itu. Emang tutup. Batu apa? Gempa. Gepang ya. Ya situ. Untuk berjalan sekarang nggak ada yang ganggu. Saya tanya sama manajemennya, ada yang ganggu? Nggak ada yang ganggu. Jalan seperti biasa. Nah artinya apa? Tidak benar kan? Kalau investasi di Aceh itu dianggap dihambat oleh kelompok masyarakat separatis Aceh Merdeka atau mantan-mantan Gampong Batan. Nggak ada. Jadi itu jangan dijadikan isu dong. Sehingga menghambat investasi di Aceh kan gitu. Nah ini kita minta pendapat Dr. Edward. Siap gimana tuh? Baik Bang, terima kasih Bang Dewan. Dan emang orang akhirnya berterima kasih nih kepada senior-senior seperti Bang Zulfan yang sebenarnya sudah berkibar di Jakarta, tapi masih terlalu peduli terhadap Aceh. Ya, terima kasih nih Bang. Saya berpendapat Aceh ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini dapat dibuktikan dengan beberapa kondisi Aceh hari ini. Kondisi masalah kemiskinan di Aceh. Masalah otsus kita juga bermasalah. Kemudian masalah pendidikan. Masalah penerapan syariat Islam yang belum kafah dari awal sampai kepada hari ini. Dan ini adalah beberapa persoalan yang mungkin menurut saya itu ini adalah penyebabnya karena memang ada mismanagement, ada salah urus dalam baik di tingkat eksekutif maupun legislatif di Aceh. Nah sehingga hari ini mungkin kita hanya pemerintah di Aceh terjebak dengan seperti pemerintahan autopilot, doing business as usual, tanpa melakukan inovasi dan kreativitas dalam bingkai bahwasanya kekhususan Aceh, di mana mestinya kita punya ruang gerak yang lebih luas, lebih terbuka untuk melakukan improvisasi, inovasi dalam membangun manajemen untuk membangun keacehan. Ini tidak maksimal kita lakukan. Akhirnya kita terjebak dengan urusan-urusan internal. DPR terjebak dengan urusan internal, dari awal sampai akhir hanya ganti-ganti ketua DPR. Ya kan, kapan mereka berpikir untuk hal-hal yang lebih produktif? Kapan mereka berpikir bahwasanya ini Aceh betul, ini otsus kita ini hanya tinggal 1% hari ini. Ya kan? Kapan bagaimana kita bisa mempressure Jakarta agar otsus kita itu bisa meningkat lagi, bukan 2%, malah lebih. Itu butuh sebuah effort yang luar biasa sebenarnya dari para pelaku atau para pejabat di Aceh. Gubernur kita juga demikian. Ya kan? Ya kita lihat mungkin pergantian dari PJ ke PJ. Ya ini juga kita lihat tidak memberikan sesuatu hal yang lebih produktif terhadap Aceh hari ini. Dan tentunya ini menjadi early warning system. Bahwasanya kita harus mewarning Aceh hari ini bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja. Mari kita duduk. Kita betul-betul berpikir hari ini dengan tidak melihat latar belakang kita. Kita bersepakat bahwasanya ini masalah kita. Dan mari kita selesaikan menurut kapasitas kita masing-masing. Nah, ini mungkin akan lurus jalan kita ke sana. Sehingga kalau kita bisa menargetkan kalau misalnya Indonesia hari ini 2045 kita menuju Indonesia emas. Mungkin kita harus bisa memberikan sebuah patokan kalau 2050 Aceh mau jadi apa. Sehingga jalan ke sana itulah yang perlu kita bangun. Ya mungkin langkahnya di pilkada ini kita tata bahwasanya ada kesepakatan bersama. Ini masalah kita. Ini jalan keluarnya. Ini harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kalau kita hanya melakukan doing business as usual, ya ini akan sangat bermasalah kita hari ini. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, dan minus investasi hari ini. Juga masalah PAD, pendapatan daerah. Kita bergantung pada otsus hari ini.
Kita boleh mengatakan apapun ke Jakarta hari ini, tapi apapun hari ini kita sangat bergantung kepada Jakarta. PAD kita sangat terbatas, ya kan? Dan Sekarang berapa setahun? Jadi ya berapa 1,2 triliun? yang lebih kurang segitu. Ya, Dua. kalau APBD kita, APBD keseluruhan Ya sekitar 19-12 gitu. Itu berapa kan? Entar 11-12. Nah ini kan persoalan, ya kan? Nah kalau nggak ada OSUS, itu tentu aja akan bermasalah. Ya. Dan ini kalau rata-rata, banyak daerah-daerah yang minus secara anggaran hari ini, Kota Banda Aceh. Ini daerah yang minus secara anggaran. Kemudian saya pikir Aceh Besar juga mungkin sudah 50-50, ya kan? Mereka hanya cukup untuk biayai operasional daripada pemerintahan. Untuk pembangunan sangat riskan. Ya kan? Dan beberapa kabupaten kota yang lain, ya, dan defisit, umumnya defisit. Nah, bagaimana ini kan masalah? Bagaimana kita membangun daerah kalau anggarannya defisit? Nggak mungkin. Nah, mari kita menganggap ini masalah loh. Ayo kita berpikir bagaimana solusinya ini. Ya kan? Jangan berebut untuk jadi pimpinan daerah, tapi apa solusinya ketika Anda menjabat, apa langkah yang akan Anda lakukan? Dengan kondisi Aceh hari ini, dan kondisi daerah hari ini yang sangat terbatas dalam resource secara keuangan. Dan juga kita mungkin hari ini yang paling bermasalah lagi, kita bersepakat hari ini bahwasannya kita punya potensi luar biasa, sumber daya alam, semua kita mengatakan demikian, dan benar. Tapi bagaimana kita mengkapitalisasi sumber daya itu, ini masih jadi masalah. Sehingga kita belum bisa Makanya dalam beberapa tahun terakhir, saya mencermati di Bang Pak, ini menarik. Ketika dana otsus kita 2%, mereka nggak dapat otsus kan, otsusnya ada di Aceh. Nah tapi memang support Aceh terhadap otsus kabupaten kota itu juga bermasalah. Abang bayangkan misalkan pengajuan dana otsus oleh kabupaten kota lebih pada lagi adalah pating lo, pagar masjid, pagar kuburan. Kan itu selalu tuh. Itu kan jadi tapi semua dana otsus itu, Pak. Nggak ada satupun proyek otsus yang kemudian mercusual dibutuhkan, Bang. Aku pernah bilang begini, Bang. Tidak ada satupun SMA di Aceh yang punya laboratorium IPA biologi yang bagus. Satu pun nggak ada. Masa aku dulu, Bang, tahun 80-an masih bagus, Bang. Aku sekolah di Kota Candi itu, lab kami, lab SMP kan itu bagus. Termometer, termometer. Semuanya ada tuh. Lengkap lah lab biologi saya. Sekarang satu pun nggak ada. Coba abang bayangkan kalau misalkan, kalau kita mendorong pendidikan ya, di Kabupaten Otsus ini bikin aja lab terpadu satu kabupaten itu. Kita punya bus angkutan, bikin jadwalnya sendiri. Satu pun nggak ada. Itu dari sisi pengelolaan anggaran. Nah, apakah ini nggak pernah kita pernah? Memang mental kita masih berubah. Saya pikir ini momentum apa yang dulu datang kemari, dorong juga nih cara berpikir orang Swiss tadi itu, Pak. Men-Swiss. Harus semua kita dorongnya. Abang dari Jakarta dorong, dari sini sama Prof nih dorong Swiss supaya berubah. memang harus diurai masalahnya. Masalah pendidikan satu masalah, kita urai dia apa persoalan, ya kan? Kemudian masalah bagaimana PAD juga masalah pengangguran, masalah investasi, itu kan harus kita urai, ya kan? Sehingga kita betul-betul mendapatkan apa masalahnya, sehingga betul-betul langkah berikutnya adalah bagaimana langkah penyelesaian solusi terhadap masalah tersebut. Jadi dan ini harus serius, nggak bisa ini hanya menjadi apa istilahnya hanya jualan kecap, wacana saja nggak bisa. Tapi actionnya harus clear. Ya, itu saya. Ya, jadi ini memang kalau kita tarik ke atas, tadi kan dibicarakan persoalan eksekutif legislatif. Betul. Dunia politik kita sekarang ini kan masih terjadi dan makin kental patron klien. Kan ada orang yang punya uang sebagai patron, itu mengendalikan eksekutif dan legislatif. Karena apa? Dengan pilkada langsung ini, si patron ini akan mensupport calon-calon ini, apakah DPR ataupun calon eksekutif, gubernur, bupati dan wali kota misalnya. Nah ini otomatis kalau kita lihat di sini bahwa ketergantungan eksekutif dan legislatif kepada patron ini kan besar. Betul. Nah, bagaimana kita mengharapkan dari mereka ini akan melakukan satu perubahan ini? Agak berat nampaknya ya. Nah, ini kan di sini bukan hanya faktor politik, di sini bicara moral, bicara mental. Yang mungkin kalau kita bilang kalau mental yang korup, kan? Dan ini juga miniatur dari nasional, ya kan?
Kalau kita bicara DPR RI secara pada tingkat nasional, sangat terbatas juga orang-orang. Ada orang-orang yang memang cukup bagus-bagus, ya bukan nggak ada sih, DPR ada. Tapi kan kadang-kadang mereka karena tidak banyak, mereka tenggelam oleh kelompok-kelompok yang memang tadi itu betul. Gitu. Nah, ini Prof tanggung jawabnya dari segi Islam kita lihat bagaimana nih? Kompleksitas ya, itu segala kaki mungkin ada merujuk kepada itu ada solusi. Solusinya kan pengalaman yang sudah ada ini bisa nggak dikolaborasikan. Misalnya yang konkret, pernah tidak mereka yang diberikan amanah mengelola negeri sementara, istilah saya itu jabatan itu negeri sementara oleh salah-satunya sebagai gubernur, sebagai panglima, sebagai kodan Kazati dan sebagainya. Yang mereka yang masih itu pernah nggak mau berkontribusi, ataupun yang mau jabat hari ini misalnya tidak bisa melepaskan dengan persoalan yang sudah sebelumnya. Gimana loh pengalaman kemarin? Ya, sekarang apa tantangan Aceh ini bagaimana? Tata kelola ini yang belum muncul. Kalau dalam perspektif Islaman itu kan misalnya secara awam ya, puasa. Substansi puasa itu kan tidak hanya ketika Nabi Muhammad saja kan, tapi sudah pernah dilakukan pada umat-umat sebelumnya. Nah, melihat Aceh, mereka yang diamanahkan untuk mengelola Aceh yang sifatnya sementara batasnya kan paling banyak 5 tahun, atau 10 tahun di sana. Ini harus ada berkelanjutan ya. Dari pengalaman sebelumnya, dan sampai hari ini kita amati tidak pernah ada duduk, dan kita lihat beberapa tokoh-tokoh Aceh yang memang masih hidup misalnya ya, kalau sudah selesai di mengelola jabatan tertentu ya sudah selesai. Apalagi komponen-komponen ke Aceh itu saya pikir kan banyak elemen ini, ada masyarakat itu kan berlapis-lapis, ada yang di bidang pendidikannya juga formal dan non formal, ada yang perdagangan, ada yang di sektor pertanian dan berbanyak hal. Bagaimana ini mereka bisa bersinergi dan berkolaborasi kalau memang mau membuat loncatan ke ketinggalan. Berarti harus ada pemberlakuan atau tata kelola yang sistematis. Kalau enggak ya Aceh ini akan selalu istilah Dr. Nasrul jadi tidak mau memahami yang lain tidak mau memahami Aceh. Jadi akan terjadi konflik kepentingan dan butir-butir benih-benih konflik selalu ada. Iya. Bisa nggak ini? Ya, memang itu problem ya. Saya kira memang ada orang yang tidak ditokohkan, ya, mau berpikir ya. Ada yang ditokohkan tidak mau berpikir. Sementara kan orang itu mendengar siapa yang ditokohkan, bukan melihat apa yang dilakukan. Betul nggak? Itu kan antara begitu. Ironi. Nah, jadi dia merasakan bukan tokoh, dia berbuat, kemudian dia seperti tidak berbuat apa-apa. Akhirnya malas. Yang dilulukan kan dianggap tokoh, tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah selalu kalau saya lihat yang banyak jualan. Yang banyak jualan, kemudian karena dia banyak jualan, akhirnya dia kelihatan. Ibarat kita di meja makan ini, karena terlalu jauh, mejanya terlalu panjang, yang kita dengar kan yang sekitar dekat-dekat kita, yang kedua, ketiga aja kan. Yang kesana udah nggak kedengar lagi suaranya, udah nggak kelihatan lagi. Siapa itu? Nah, jadi inilah problem memang saya itu ya, kalau kita simpulkan tadi memang problem kita ini adalah bagaimana membangun kesadaran bersama, kemudian ingin bekerja sama untuk membangun ini. Karena Aceh ini spesifik, jangan disamakan. Kalau orang bilang, kenapa sih mesti ngomong Aceh? Orang nggak tahu. Ini spesifik. Strategis dari segi geopolitik, ya kan? Kemudian dari segi budaya itu juga ini strategis. Nah, saya ingat dulu pernah baca buku dari Mahbubul Haq.
seorang doktor ahli politik dan ekonomi dari Pakistan. Dia itu penasehat politik ekonomi PBB. Ya kan? Dia pernah menjelaskan bahwa bagaimana uniknya daerah-daerah Islam itu, seperti Aceh di Indonesia, Patani di Thailand, kemudian apa yang di Zamboanga itu, Zamboanga, Afrika. enggak, Zamboanga di Filipina, Mindanao, dia ada di sisi itu. Nah, bahkan lebih jauh lagi itu ada seorang penulis juga agak lebih keras lagi dengan judul fasisme di negara-negara ketiga setelah Perang Dunia Kedua. Fasis. Nah, jadi kalau kita lihat di situ bagaimana posisi Aceh, posisi di Mindanao, bagaimana posisi Patani misalnya. Itu udah lama sekali dia dulu, saya bacanya tahun 80. Nah, jadi kondisi ini memang nggak bisa diselesaikan oleh masyarakat Aceh sendiri, gitu. Ini kesadaran dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan ya, saya lihat nanti Pak Prabowo sebagai presiden punya semangat ya untuk membangun daerah-daerah seperti Papua, seperti Aceh, ya kan? Yang potensi-potensi kurang mendapat perhatian secara serius. Perhatian ini kan nggak bisa sekedar istilahnya lip service, ya kan, juga berkunjung, potong pita, kasih hadiah, itu kan bukan itu. Bagaimana secara serius memang ingin membangun daerah ini. Menurut kita kan nggak susah. Menurut dokter susah nggak? Sebenarnya nggak susah kita. Kalau dari segi marketing, kita punya pressure group kita di sini yang bisa membuat Jakarta itu alert, peduli, mestinya. Itu kekuatan GAM misalnya. Dalam konteks ini bukan kekerasan, tapi bagaimana GAM ini mestinya menjadi hammer untuk bisa mengetok pintu Jakarta. Mari lo, lihat Aceh, bantu Aceh. Proyek strategis nasional, prioritaskan untuk Aceh. Kan itu yang mestinya kita ketok. Sebagai apa? Dengan turunnya PSN, proyek strategis nasional. Ini kan insya Allah mungkin infrastruktur bisa lebih baik, ya kan? Kemudian ekonomi bisa tumbuh. Kan itu harapan kita. Tapi ini kan pressure group ini saja hari ini kesannya kan sudah lemah. Ya, kenapa itu menjadi seperti itu? Nanti kita diskusinya panjang lagi tuh, ya kan? Nah, itu yang saya harap bahwa kelompok-kelompok ini betul-betul tetap menjadi pressure group. Karena dan itu juga harus dikelola. Kenapa Papua hari ini bisa aktif secara pendanaan dan anggaran? Papua besar. Otsus mereka itu tidak ada batas waktu. Enggak? Sampai kapanpun tidak ada batas waktu. Tapi Aceh dibatasi. Ya kan? Dan ini sampai 2027 hanya 1%. Kalau kita nggak peduli apa-apa, mungkin kita nggak ada lagi nanti otsus. Hanya belas kasihan aja dari Jakarta. Ini kan problem besar kita untuk Aceh hari ini. Ya kan? Dengan segala potensi geopolitik dan posisi strategis kita yang luar biasa. Nah ini kita berharap, memang terus berharap kita, ya kan? Dan berharap bahwasanya suasana ke depan itu bisa berubah. Tapi dengan kondisi politik hari ini, saya sepakat dengan menunjukkan. Ini kan sistem kartel yang berjalan dalam politik, sistem nepotisme. Bahkan di Aceh saya lihat tidak ada Islam dalam politik. Islam tidak hadir dalam perpolitikan di Aceh. Ya, suap menyuap dalam pileg. Sama. Suap menyuap dalam pileg. Persoalan money politik, tipu menipu, sikut menyikut. Mestinya kita bisa memberi contoh. Ini loh sistem politik yang Islamnya ada syariat. Ini loh sistem politik di negeri bersyariat. Kan nggak ada. Ya, kan? Jadi marilah sebenarnya apapun langkah kita, di mana nilai-nilai Islam itu betul-betul hadir. Baik dalam politik, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, dalam dunia pendidikan, dunia usaha, semua itu juga berjalan dengan nilai-nilai syariat. Yeah. Kalau aku nilai ini, Bang, sebenarnya miris tadi kepemimpinan Aceh. Aceh nggak punya pemimpin yang kemudian punya visi membangun Aceh. Jadi pada 20 tahun terakhir, Aceh itu dipimpin, ini mohon maaf nih Bang, dalam detik ini, saya
perumpamakan seperti monyet bang, melihat pisang. Jadi pisang di meja ini aja bolak-balik dia pegang. Padahal di luar meja itu ada yang lain yang bisa kelola. Contoh sederhana misalkan NPWP perusahaan-perusahaan perkebunan bang, di mana taruh NPWP-nya bang? Sederhana aja tuh, karena NPWP kan berapa persen balik ke kita, ya kan 30-40% itu balik ke daerah. Kalau NPWP-nya ditaruh di daerah kita, tapi NPWP-nya Medan dan Jakarta, ya pertambangan dan perkebunan itu hal kecil aja. Nah, belum lagi yang tadi kayak pertambangan abang bilang. Sekarang Aceh malu-malu melegalkan pertambangan emas ya, malu-malu. Tapi tangsi berapa ribu bang alat berat di situ, ya kan? Di Betung berapa? Kemudian di Gayabos berapa? Dan Waldes Aceh Jaya berapa? Kenapa kita malu-malu? Legalkan saja, sehingga semua bisa kita kontrol dan kendalikan. Nah inilah bentuk kepemimpinan. Kenapa? Pemimpin tadi mohon maaf nih saya lihat sibuk dengan recehan bang. Jadi pemimpin Aceh dalam 20 tahun terakhir ini, pemimpin yang mentalnya itu menyedihkan. Mental dan moral sekalian. Sangat menyedihkan. Maka kita berharap pilkada yang terakhir ini ya, baiklah pemimpin yang memang sudahlah, uang itu nggak dicari, nggak dibawa sampai mati juga. Jadi mental yang tadi dikasih dikit aja langsung iya gitu Pak. Ini cilaka Pak. Sampai ke daerah, abang bayangkan 23 kabupaten kota tidak ada satupun yang pantas jadi gubernur. Aneh tak? Harusnya kan 10 tahun dia jadi wali kota atau bupati, baik dong jadi gubernur. Bisa dilihat bagai kemajuan daerah. Tapi ada yang menarik bang, tapi tidak dimunculkan seperti abang bilang tadi. Toki Sugum misalnya. Aku apresiasi sama Toki Sugum, walaupun dia nggak sekolahan misalkan. Tapi coba kita lihat, mampu memposisikan apa peran Langsa terhadap pertumbuhan di IDI dan terhadap pertumbuhan di Tamiang. Itu hebat. Wali kota ya? Wali kota memposisikan Langsa sebagai pasar kan. Dari Tamiang dan dari IDI. Tumbuh Langsanya. Tapi coba kabupaten lain apa? Nah kemudian PA sendiri tidak menaikkan dia. Saya mengharapkan orang-orang beginilah yang kemudian didorong. Berarti ada rekrutmen yang salah kan? Iya, memang politik kita kan yang kayak Prof bilang tadi saya terus apa? Yang yang lurus-lurus ini tebal aja dulu, peko-peko itu main gak. Yang disisakan peko-peko, dan lurus tebal aja. Itu ke sungai tapi, tapi dari Hanura. Jadi soal itu aturannya. Tapi saya nggak gitu bang. Kemudian ada Aceh Jaya, Azhar Abdul Rahman ketika 10 tahun jadi bupati, selain soal sosial yang cukup hebat, tapi pendidikan dasar pada masa dia 3 terbaik nasional. Administrasi pendidikan itu. Pendidikan 3 terbaik nasional. Bukan alternatif, tentang itu. Ini Martin kan? Bupati Aceh Jaya. Itu ya. Aceh Jaya, Azhar Abdul Rahman. Tapi di dalam panggung politik lokal Aceh kan ada diberi juga kesempatan untuk muncul. Malah jadi ketua DPR pun nggak bisa. Ketua komisi pun nggak bisa. Berarti siapa yang punya akses? Nah itu dia. Jadi memang Aksesnya ini ya. itulah maksud. Ya abang sering-sering lah datang sini ngomong juga sama panglima ini Swiss tadi itu. Ya, mungkin ketua-ketua DPR. Kan kalau kami ngomong nih bang, misalnya, ya kan dianggap ya orang lokal juga. Tapi kalau kayak abang misalnya orang dari interlokal gitu kan, jadi mungkin dia akan lebih mau dengar. Saya lewat podcast Anda. Nah juga. Karena kalau kita ngomong langsung itu kan perlu waktu. Kadang-kadang ada hambatan psikologis, ya kan? Nah, kalau kita ngomong lewat media seperti podcast, media sosial itu kan, Kan dia lihat bang masalahnya kayak itu juga. Kita dia lihat. karena kan Daripada kita di situ masalah. nah, itulah kesalahan kan. Pada dunia ini kan semua Presiden Putin, Presiden Xi Jinping, Presiden Amerika, Uni Eropa, semuanya mereka melihat perkembangan apa yang dibicarakan oleh media sosial untuk memperbaiki negaranya, ya kan? Terlepas media sosial itu mengkritik dia ataupun mendukung dia, tapi kan seorang pemimpin kayak itu, contohnya Mahathir kan? Mahathir itu pagi-pagi buka laptop langsung lihat ya media sosial apa yang kritik dia apa, yang dukung dia apa, dia lihat semuanya. Makanya itu yang leadership yang benar. Jangan mau menonton YouTube ataupun media sosial jangan mendukung dia nanti. Ya nggak senang dia nggak boleh tonton, gitu kan? Itu kan bahaya sekali. Saya mau masuk kepada closing statement karena pasti ini mau di sini ini kan kalau jam 4 ini
udah banyak aktivitas ya. Mungkin Prof. Samsul, saya minta closing statement, silakan apa yang mau disampaikan untuk terakhir. Saya pikir semua komponen di Aceh harus berbenah diri lah. Ya, bangun kesadaran, bersinergi dan berkolaborasi. Bagaimana supaya Aceh ini keberadaannya sejak tidak hanya tinggal historis sejak dulu ya, tapi terkini juga Aceh berperan dalam konteks keacehan dan juga dalam konteks nasional. Ya, karena itu yang perlu kita ada ya. Saya masih ingat itu. Dulu kan orang-orang saudagar Aceh. Kakek saya itu atau SD taman apa enggak? Ya kan? Tetapi dia menjadi salah seorang penerbang pesawat untuk RI kan? Dengan Haji Paridat. Kemudian banyak lagi ada Haji Junaid apa semuanya. Kan mereka tiga berentak. Mereka saudagar hebat sampai ke Guangzhou, sampai kemana-mana. Nah, tapi kan itu sekarang kita katakan itu semuanya tidak ada lagi sekarang. Nah, jadi silakan Dokter Nasrul. Saya pikir ginilah, kita buka hati dan pikiran kita. Aceh ini harus kita bangun dengan orang lain. Tidak cukup dengan diri kita sendiri. Jadi pisahkan lagi seolah-olah nasionalisme Aceh itu adalah orang Aceh sendiri. Tapi Aceh ini bisa kita raih kemajuan dan peradaban yang lebih baik kalau kita melibatkan orang lain. Jauhkan buruk sangka terhadap pendatang, ya, terutama orang-orang yang membangun Aceh dengan hati bersih. Mudah-mudahan Aceh bisa kita dapat lebih baik. Ya, saya kira memang kalau bicara nasionalisme, orang Aceh itu terdepan lah. Ya. Hanya kan kadang-kadang ada masuk kepentingan-kepentingan politik. Saya mau bilang tadi, yang ahli PBB itu mengatakan bahwa memang awal mula gerakan Aceh Merdeka itu engineering. Ya, rekayasa. Tetapi kemudian karena hasil rekayasa ini terlalu banyak memakan korban, ya muncul menjadi sungguhan. Gitu. Itu yang problem yang kita lihat. Saya kira di Filipina dan di Patani juga ya, di Thailand seperti itu, dan banyak negara lain juga seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Dr. Edward. Itu Maxwell dalam bukunya Effective Leadership itu menulis bahwasanya salah satu kesuksesan dalam leadership itu adalah peduli. Dan kita berharap ini, terutama ke depan akan ada event pilkada, bahwasanya kita mau mengetuk hati para pemangku amanat di Aceh agar betul-betul memiliki kepedulian terhadap Aceh, tidak hanya dengan narasi lisan, tapi memang hati dan pikirannya itu betul-betul peduli dan berpikir. Ya. Saya kira orang Aceh hatinya boleh panas. Iya, kepala dua dingin. Pasti orang Aceh itu gampang panas hatinya. Kepala tetap dingin untuk menyelesaikan segala problem. Terima kasih banyak, Prof. Ya, bisa terbantu. Ya, Ya. Dr. Nasrul, Edu, Edward. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini besar manfaatnya. Insya Allah. Yang penting, dan mungkin kita akan lakukan pertemuan-pertemuan lagi yang mungkin bukan hanya 3 orang, lebih besar lagi. Ya. Ya. Kalau tempat saya di Jakarta, podcastnya bisa itu 20 orang. Ya. Seru Ya kan? Tapi kan di Jakarta. Nampaknya perlu kita buat juga di Aceh. Kalau udah cabang juga ada. Nanti yang punya TV tersebut. Baiklah, terima kasih ya. Prof. Samsul, mudah-mudahan ini kita bisa jumpa lagi. Ya, Banyak yang memberikan kontribusi positif kepada Aceh, semakin bagus. Jangan kita memberikan kontribusi yang negatif. Ya. Ini semuanya apa yang disampaikan tadi kan ini koreksi untuk kita maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.